Hotman Paris itu tidak pernah berbuat apa-apa di negara Republik Indonesia ini. Coba kita, kalau ada yang membuat sesuatu pernyataan bahwa Hotman Paris pernah berbuat untuk negara, mana? Coba berikan. Deddy Mulyadi belum ada satupun perjanjian, tanpa surat kuasa pun dia turun ke lapangan mencari fakta kebenaran kasus ini, sehingga banyak saksi yang muncul saat ini. Itu harus kita akui, dibandingkan Hotman Paris yang hanya berkoar-koar. Yang ditolak siapa? Deddy Mulyadi. Deddy Pak. ADM. Pak. Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Hah? Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, ini udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Gubernur. Hah? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus itu berlanjut terus, ya. Anda tidak mengenai sebagai saksi kok, ya. Oke, kalau kalah populer, Anda masih kalah sama gua populernya, oke? Mengenai Dede pasti bukan, Dede itu pasti pintar, kuasa hukumnya juga pintar. Kalau Dede sampai datang ke pengadilan di perkara PK ini menyatakan bahwa dulu dia memberikan kesaksian palsu, artinya apa? Mini itu juga bisa dipenjara karena sumpah palsu. Teman-teman, inilah contoh manusia yang tidak dapat dipegang pendiriannya. Siapakah dia? Nanti kalian akan tahu siapakah dia orang yang saya maksud. Seperti biasa kawan-kawan, ini video jangan di skip. Tetap tekan tombol subscribe-nya dan di share videonya. Teman-teman, tentu kalian telah memahami apa maksud dari awal. Bagaimana Abang Hotman Paris ini menyindir Deddy Mulyadi hingga mengkaitkan dengan pencalonan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Saya rasa bahwa pribadi Hotman Paris ini tidak punya kemandirian yang sangat membantu masyarakat. Tidak semestinya sebagaimana kita pikirkan. Hotman Paris tenar, Hotman Paris viral di media sosial. Hotman Paris sering tampil di media sosial karena kontroversialnya menurutku. Kita akui dia ada program TV, kita akui dia sering tampil di TV. Tetapi seharusnya seorang pengacara yang mempunyai wibawa tidak seperti ini pernyataannya. Apa kaitannya dengan pencalonan gubernur? Apa kaitannya dengan kampanye? Mana ada kampanye di situ? Kalau kampanye dia akan mengumpulkan orang. Pilihlah saya. Apakah sudah dilakukan oleh Deddy Mulyadi? Tentu tidak. Dan inilah kita menilai Hotman Paris ini asal ngomong juga. Hotman Paris, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa kalau Anda hanya mencari tenar, saya lebih tenar bos. Lah, tujuannya apa perkataan seperti itu? Menjatuhkan kan? Kalau kita mengetahui bagaimana perbedaan antara Hotman Paris dengan Kang Deddy Mulyadi, sangat jauh bos, bagaikan langit dan bumi. Hotman Paris itu tidak pernah berbuat apa-apa di negara Republik Indonesia ini. Coba kita, kalau ada yang membuat sesuatu pernyataan bahwa Hotman Paris pernah berbuat untuk negara, mana? Coba berikan. Apakah dia pernah menjabat seperti apa? Saya hanya mengenal Hotman Paris. Mungkin teman-teman mengenal Hotman Paris sebagai pengacara. Kalau kita mengetahui bagaimana pengacara itu membantu kliennya, pasti ada suatu kesepakatan. Tanpa ada surat kuasa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya bahwa ada juga sesuatu imbalan. Tidak tertutup kemungkinan adanya suatu honor yang telah diperjanjikan antara klien dan pengacara. Rata-rata seperti itu. Bahkan dalam suatu surat kuasa pun ada hak tuntutan di situ yang dimana bahwa surat kuasa itu biasanya ditulis hak substitusi dan juga hak retensi. Kalau hak retensi itu yang lebih kita condong di situ. Di mana hak retensi itu bisa kita menarik kesimpulan bagaimana kalau kita memperbandingkan suatu pengertian dari retensi itu. Bahwa suatu kewajiban yang harus dijalani itu kan retensi. Ataupun bahkan suatu pembayaran yang harus dibayarkan. Yang harus diberikan. Banyak sekali definisi dari retensi sebenarnya. Artinya bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Hotman Paris ketika dia membela kliennya saat ini dengan adanya surat kuasa tidak lain dan tidak bukan seperti
pengacara lainnya, seperti pada dasarnya akan ada suatu perjanjian antara klien dan Hotman Paris. Lah sedangkan Deddy Mulyadi belum ada satupun perjanjian, tanpa surat kuasa pun dia turun ke lapangan mencari fakta kebenaran kasus ini, sehingga banyak saksi yang muncul saat ini. Itu harus kita akui. Dibandingkan Hotman Paris yang hanya berkoar-koar. Kemudian kalau kita menarik perbandingan lagi antara prestasi Hotman Paris dengan prestasi Kang Deddy Mulyadi, sangat jauh. Prestasi Hotman Paris hanya pada segi kepengacaraan. Sedangkan Deddy Mulyadi prestasinya luar biasa di negara ini. Satu, dia pernah menjadi bupati. Kemudian menjadi anggota DPRD, kemudian menjadi anggota DPR. Dan itu kita akui bahwa jauh perbedaan antara Hotman Paris dengan Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi sering berbuat kebaikan terhadap masyarakat. Hotman Paris sering berbuat adu mulut terhadap lawan pengacaranya. Hotman Paris sering menyindir orang tanpa pandang bulu. Banyak sekali pernyataan Hotman Paris ini yang sangat penuh kontroversial. Menurutku Hotman Paris seharusnya mengoreksi diri. Introspeksilah dirimu, Bang Hotman Paris. Jangan seperti ini. Kami masyarakat tidak dapat dibodohi oleh perkataan Hotman Paris seperti ini. Kami mengerti bagaimana Abang Hotman Paris sudah kaya. Kami akui Abang sudah kaya. Abang pintar, tetapi Abang tidak pandai. Abang pintar, tetapi Abang tidak bijak. Dan orang pintar akan jatuh dengan orang bijak. Orang bijak akan jatuh dengan kekuasaan. Itulah. Abang Hotman Paris, bisalah kita akui dia orang pintar. Karena dia pintar dalam segi hukum. Tetapi kebijakan tidak ada di dalamnya. Tidak ada menurutku kebijakan yang ada di dalam kehidupan Hotman Paris. Lalu kekuasaan. Bagaimana bisa jatuhnya Hotman Paris ini? Mungkin karena ada kekuasaan. Baik kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya. Saya rasa bahwa Hotman Paris bisa jatuh juga kalau pemerintah bisa berkehendak. Hotman Paris saat ini berkata-kata seperti ini kepada Kang Deddy Mulyadi tanpa dasar. Saya nggak tahu kenapa. Awal-awalnya Hotman Paris, bagaimana kita mengetahui kerja kerasnya Hotman Paris pada saat itu. Seakan kita mengakui bahwa Hotman Paris ini benar-benar tim yang akan mencari kebenaran. Bagaimana upaya dia memunculkan Aibtu Rudiana di media. Sehingga pada munculnya Aibtu Rudiana pada saat itu, pada konferensi persnya si Hotman Paris saat itu, saya kurang tahu apakah itu konferensi pers atau bagaimana, saya kurang tahu. Tetapi itu ada di situ, jelas ada Aibtu Rudiana. Lah kenapa Anda menyindir? Terakhir teman-teman, kalian pernah tahu nggak ada suatu video yang mengatakan ataupun video Hotman Paris yang mengatakan bahwa sayalah yang pertama kali memviralkan kasus ini. Kenapa baru muncul semuanya? Bahkan dia pernah meminta kepada presiden untuk dibentuknya tim pencari fakta terhadap kasus Vina ini. Dan itu pada saat itu kita patut menjunjung tinggi bahwa luar biasa Hotman Paris. Tapi apa? Berarti ada tujuan di balik itu menurutku. Berarti dia munafik dong. Dia berkoar-koar kepada presiden supaya masyarakat bertujuan untuk timbul perhatian kepada Hotman Paris. Supaya perhatian netizen menyoroti perkataan Hotman Paris supaya ada dukungan. Jangan-jangan seperti itu. Lah, coba. Sekarang dia malah berbalik haluan. Pertama-pertama memang siapa itu? Si Putri pada viralnya video-video TikTok yang pada saat itu penontonnya beribu-ribu orang. Dia memberikan klarifikasi kasus Vina ini. Bahkan dia sampai berdebat dengan Ibu Titin pada saat itu. Sekarang mana? Tidak pernah muncul lagi, bos. Seandainya Hotman Paris berada di jalur yang benar, bos, itu DPO yang 3 orang, itu yang harus Anda urus. Itu kan korbannya klien Anda, bos. Jangan asal berkoar-koar. Yang mereka perjuangkan Deddy Mulyadi dan pengacara lain adalah di mana suatu terpidana saat ini adalah korban salah tangkap. Kalau Anda itu mendalilkan bahwa benar-benar ada suatu pembunuhan, bos, kau Hotman Paris, kau pengacara, kau jangan asal ngomong. Kejar dulu itu penyidik, kejar itu sampai ke Kapolri supaya DPO yang 3 orang dapat ditangkap, bos.
Kemarin ditangkap Peggy Setiawan, itu sudah salah tangkap, bos. Hotman Paris, kau di mana selama ini? Bangun dari tidurmu, Hotman Paris, jangan asal berkuar-kuar. Kau berkuar-kuar terus, Hotman Paris, menurutku. Asal ngomong tapi tidak ada upaya kerjanya, tidak ada kinerjanya, menurutku. Apa yang kau bantu di kasus ini? Kami, masyarakat ini, bukan mencari panggung, bukan mencari sesuatu, karena kami menilai bahwa tidak ada keadilan di Republik ini, tidak ada terpenuhinya hak asasi manusia ini sebagai prinsip undang-undang dasar. Makanya kami seluruh masyarakat Indonesia berkoar, Bang Hotman Paris. Kami pengen supaya pemerintah ini melihat dan ikut terlibat untuk menelusuri kasus ini. Dan salah satu yang telah dilakukan oleh Deddy Mulyadi bukan sebagai kampanye, tetapi dia memberikan suatu pemahaman kepada pemerintahan setempat, kepada pemerintahan lain. Ini loh saya sebagai anggota DPR. Meskipun sudah tidak aktif atau bagaimana, saya ikut ke lapangan, memperjuangkan hak rakyat kecil. Termasuk Pak Susno, termasuk Otto Hasibuan. Wow, itu mereka luar biasa, Bang Hotman Paris. Dibanding Anda, hanya berkuar-kuar di media sosial, hanya berkuar-kuar di TikTok. Oh, saya begini, saya begitu, memperlihatkan cincinnya. Saya takutnya begini, Bang Hotman Paris. Jangan-jangan seperti kata Rocky Gerung bahwa cincin Hotman Paris lebih menyala daripada, lebih bersinar daripada otaknya. Jangan-jangan seperti itu. Terbukti pada kami saat ini, Bang Hotman Paris. Itu perkataan si Rocky Gerung. Harusnya Bang Hotman Paris segera koreksi dirimu, Bang. Anda berkuar-kuar terus. Tong kosong nyari bunyinya. Tidak ada kerjaannya. Sudah. Hancurlah Indonesia. Makanya kita seluruh Republik Indonesia inilah. Kita harus menilai bagaimana kinerja Deddy Mulyadi. Bagaimana kinerja Otto Hasibuan. Bagaimana kinerja Susno Aji. Bagaimana kinerja orang lain. Harusnya dapat dihargai. Ya bukan sebaliknya. Si Hotman Paris lalu membuat suatu pernyataan yang sangat kontroversial di Republik Indonesia ini. Bukannya mendukung pekerjaan Kang Deddy Mulyadi. Jangan kaitkan dengan kampanyenya dulu dong. Dan inilah teman-teman, bahwa kalian yang menilai bagaimana Hotman Paris itu asal ngomong saja menurutku. Tidak lain dan tidak bukan seperti pengacara-pengacara yang itu. Siapa itu pengacara? Ya, kalian tahulah yang saya maksud. Pengacara yang berkuar-kuar, yang mati-matian membela penyidik kemarin, yang sampai dia mati-matian supaya Peggy itu dapat dipidana. Kalian tahu kan siapa yang sering tampil di TV kemarin, yang melawan Tony. Janganlah seperti itu. Menurutku itu kan musuhmu juga. Kalian sampai saat ini masih bersengketa. Dan janganlah seperti itu. Kami masyarakat sudah bosan melihat perkataan-perkataan kalian. Seharusnya kalian menjadi pengacara yang sudah tenar. Kalianlah yang menjadi contoh. Kalian mengejar apa lagi sih? Kalian sudah kaya. Kalian sudah punya apa? Ya, di dunia inilah kalian sudah punya segala segi. Lalu kenapa kalian tidak ikut untuk memberikan hak-hak masyarakat biasa seperti ini? Harusnya kalianlah yang melindungi. Harusnya Bang Hotman Paris lah yang melindungi. Bukan orang yang melindungi lalu disindir. Bukan orang yang memperjuangkan lalu disindir supaya mundur. Ya aduh, otaknya di mana gitu loh. Dan itulah yang saya hanya sampaikan, bahwa kita masyarakat Indonesia jangan dibodohi ya dengan pernyataan-pernyataan Hotman Paris seperti ini. Dan jangan kita terprovokasi lah. Biarkan dia sudah kaya kok. Dia sudah punya cincin. Cincinnya lebih bersinar daripada otaknya, kata Rocky Gerung. Dan kita yang akan menilai bagaimana kinerja Kang Deddy Mulyadi ini. Ya, saya tidak bisa memberikan suatu argumen ataupun suatu statement bahwa Deddy Mulyadi akan menjadi gubernur, harus dipilih, enggak. Karena ini beda jalurnya. Jadi harusnya Hotman Paris dapat menarik suatu kesimpulan kebijakan dalam hatinya, agar tidak mengkaitkan satu sama yang lain. Boleh dong kita akan menarik suatu perbandingan, boleh kita menarik suatu komparasi terhadap yang lain. Tetapi lihat tempat dan lihat apa yang fakta yang sebenarnya. Janganlah mencari pembenaran. Demikian Bang Hotman.